Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang menganalisis mode pembelajaran berbasis konflik kognitif untuk remediasi miskonsepsi, di mana anggotanya terdiri dari saya sendiri, Islamianti, lalu ada Marisa Lavenia, dan yang terakhir ada Mutia Alfalah. Untuk materi pertama, akan saya sendiri yang akan menyampaikan. Teori pendukung model pembelajaran berbasis konflik kognitif, teori belajar yang mendukung model pembelajaran berbasis konflik kognitif secara garis besar ada dua, yaitu teori belajar kognitif dan teori belajar konstruktivistik. Teori belajar kognitif merupakan teori belajar kognitif memfokuskan pembahasan pada bagaimana peserta didik berpikir, memahami, dan mengetahui. Dalam pandangan kognitif, belajar merupakan transformasi informasi atau ilmu pengetahuan yang ada di lingkungan, kemudian disimpan dalam pikiran. Teori mengelola informasi atau information processing, di mana dalam aliran kognitif terdapat sejumlah teori, diantaranya teori mengelola informasi. Kegiatan memproses informasi dalam pikiran peserta didik meliputi yang pertama mengumpulkan dan menghadirkan informasi atau encoding, lalu menyimpan informasi atau storage, dan menggali informasi kembali pada saat dibutuhkan. Teori ini menjelaskan bagaimana pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Teori belajar bermakna atau meaningful learning, di mana dalam teori belajar kognitif juga terdapat teori belajar bermakna yang dikemukakan oleh David Ausubel, di mana belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Teori belajar penemuan discovery learning, di mana teori belajar penemuan dikemukakan oleh Jerome Bruner yang menyatakan bahwa belajar penemuan merupakan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia, di mana pembelajar berusaha sendiri mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Lalu ada 3 keutamaan belajar penemuan, yaitu pengetahuan akan bertahan lama dan mudah diingat dibandingkan belajar dengan cara lain. Yang kedua, hasil belajar penemuan mempunyai efek transfer yang lebih baik daripada hasil belajar yang lain. Yang ketiga, belajar penemuan meningkatkan penalaran, pembelajar, dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Marisa. Kepada Marisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran peserta didik harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan itu tidak sesuai lagi. Pengertian belajar menurut para penganut konsep oleh individu-individu sebagai pemberian makna atas dasar sensori dalam hubungannya dengan pengetahuan sebelumnya. Dalam teori konstruktivistik ini, peserta didik harus membangun sendiri tujuan awal, sehingga salah satu prinsip utama dalam teori konstruktivistik adalah pengetahuan atau konsep baru yang dibangun di atas pengetahuan atau konsep sebelumnya. Next, moderator. Teori pembelajaran sosial Vygotsky. Perspektif konstruktivis baru juga mengikutsertakan proses-proses sosial dalam konstruksi pengetahuan oleh peserta didik, yang dikenal sebagai teori pembelajaran sosial Vygotsky.
Vygotsky mengemukakan ide penting lainnya, yaitu scaffolding, di mana scaffolding tersebut adalah pemberian bantuan terhadap peserta didik selama tahap-tahap awal perkembangannya, dan mengurangi bantuan itu serta memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil alih jika mereka sudah dapat melakukannya. Next. Adapun karakteristik model pembelajaran berbasis konflik kognitif, yaitu model pembelajaran yang dapat dilihat pada komponen-komponen model, terutama sintak model. Model pembelajaran tersebut memiliki 5 komponen dasar, yaitu sintak, di mana sintak tersebut adalah urutan atau langkah-langkah operasional pembelajaran. Yang kedua, sistem sosial, yang menggambarkan peran pendidik dan peserta didik, hubungan hierarki dan aturan-aturan berdasarkan peran tersebut. Yang ketiga, prinsip-prinsip reaksi atau principle of reaction, merupakan gambaran bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan merespon peserta didik. Yang keempat adalah sistem pendukung atau support system, yaitu segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan yang belajar yang mendukung pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah dampak instruksional dan dampak pengiring, yang merupakan hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang didasar dan hasil belajar di luar yang didasar. Adapun penjelasannya yang lebih rinci, yaitu yang pertama sintak. Sintak merupakan mode pembelajaran berbasis konflik kognitif yang dirancang. Terdiri dari 4 sintak, yaitu aktivitas prakonsepsi dan miskonsepsi, penyajian konflik kognitif, penemuan konsep, dan persamaan refleksi. Yang kedua itu adalah sistem sosial, menggambarkan peran pendidik dan peserta didik, hubungan hierarki, dan aturan-aturan berdasarkan peran tersebut. Sistem sosial tersebut terdiri dari yang pertama itu kerjasama. Pada model pembelajaran berbasis konflik kognitif ini, kerjasama dilakukan pada tahap ketiga, yaitu kerjasama dalam menemukan konsep dan persamaannya. Yang kedua, scaffolding, yaitu mekanisme pendukung atau oleh orang dewasa berkompeten yang membantu seorang pembelajar untuk berhasil menyelesaikan suatu tugas dalam zona perkembangan proksimalnya. Yang ketiga, interaksi multi arah adalah interaksi dalam proses pembelajaran yang terjadi antar sesama pelajar, pembelajar, dan antar pendidik dengan pembelajar. Next. Yang ketiga, prinsip reaksi. Prinsip-prinsip reaksi atau principle of reaction merupakan gambaran bagaimana seharusnya pendidik memandang, memperlakukan, dan merespon peserta didik. Student centered merupakan mode pembelajaran berbasis konflik kognitif yang sesuai dengan prinsip pembelajaran student centered, yaitu pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator dan motivator. Yang kedua, proses oriented, yaitu model pembelajaran berbasis konflik kognitif berorientasi pada proses pembelajaran untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga itu deep thinking. Mahasiswa diajak untuk berpikir mendalam atau deep thinking, terutama melalui penyajian konflik kognitif. Yang keempat, sistem pendukung. Sistem pendukung atau support system merupakan segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran. Ada 5 sistem pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan mode pembelajaran berbasis konflik kognitif, yaitu rencana pembelajaran semester atau RPS, satuan acara pembelajaran atau SAP, lembar kerja mahasiswa atau LKM, sistem penilaian, serta kamera untuk merekam kegiatan proses pembelajaran. Next. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Marisa. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Mutia. Kepada Mutia dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkannya mengenai dampak model pembelajaran berbasis konflik kognitif terhadap peningkatan pemahaman konsep fisika.
Dampak yang pertama itu ada dampak instruksional, di mana dampak instruksional merupakan hasil belajar yang diperoleh secara langsung berdasarkan tujuan pembelajaran yang disasar. Nah, pada model pembelajaran berbasis konflik kognitif ini terdapat dua tujuan yang hendak dicapai secara langsung, yaitu yang pertama itu meningkatkan pemahaman konsep dan meremediasi miskonsepsi mahasiswa. Selanjutnya, dampak yang pertama itu meningkatkan pemahaman konsep. Nah, tujuan dari pelaksanaan model pembelajaran berbasis konflik kognitif ini untuk meningkatkan pemahaman konsep bagi mahasiswa. Nah, model ini diawali dengan aktivasi prakonsepsi mahasiswa agar dosen itu mengetahui kemampuan awal tentang konsep yang mereka kuasai. Nah, kemudian dosen berpijak pada prakonsepsi ini dalam melakukan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa. Berikutnya, yang berikutnya itu meremediasi miskonsepsi. Nah, permasalahan pembelajaran fisika tidak hanya tentang rendahnya pemahaman konsep, namun mahasiswa juga sering mengalami miskonsepsi. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa siswa maupun mahasiswa mengalami miskonsepsi hampir di setiap bidang fisika. Nah, model pembelajaran bernuansa konflik kognitif ini memberikan langkah-langkah untuk meremediasi terjadinya miskonsepsi, mulai dari aktivasi miskonsepsi, penyajian konflik kognitif, melakukan penemuan untuk mengkonstruksi konsep yang baru, serta refleksi. Nah, model ini memfasilitasi terjadinya perubahan konseptual pada mahasiswa. Di samping itu juga dapat meningkatkan pemahaman terhadap konsep mahasiswa. Selanjutnya itu yang kedua ada dampak pengiring, di mana dampak pengiring adalah hasil belajar di luar tujuan pembelajaran yang disasar. Ada dua hasil belajar yang menjadi dampak pengiring dalam model ini. Yang pertama itu meningkatkan sikap positif mahasiswa terhadap belajar fisika, serta meningkatkan minat belajar fisika. Nah, yang pertama itu meningkatkan sikap positif terhadap belajar fisika. Nah, seringkali fisika itu dianggap sebagai pembelajaran yang sulit oleh sebagian besar siswa ataupun mahasiswa. Nah, model pembelajaran berbasis konflik kognitif ini mengarahkan mahasiswa mengenali pengetahuan awal dan menyadari miskonsepsi yang ada pada diri mereka. Nah, penyajian konflik ini akan memberikan suasana ilmiah yang baik dan memicu rasa ingin tahu, dan model pembelajaran berbasis konflik kognitif ini terhadap suatu fenomena fisika melalui proses berpikir yang mendalam. Selanjutnya itu proses penemuan melalui kegiatan eksperimen atau diskusi untuk meningkatkan pemahaman konsep serta meremediasi miskonsepsi mahasiswa. Nah, selanjutnya yang kedua itu untuk meningkatkan motivasi intrinsik. Nah, ada dua jenis motivasi dalam belajar. Yang pertama motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kita ketahui bahwa motivasi intrinsik adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul dari luar diri orang tersebut. Nah, dorongan belajar yang muncul dari dalam diri seseorang lebih baik daripada dorongan yang disebabkan oleh orang lain atau faktor dari luar. Nah, model ini berbasis konflik kognitif melalui sintak pembelajarannya dapat menimbulkan motivasi yang intrinsik atau motivasi dari dalam diri mahasiswa tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, berikutnya saya sendiri akan menjelaskan tentang contoh LKM. Di mana terdapat pada layar contoh latihan di mana aktivasi prakonsepsi dan miskonsepsi.
Di sini terdapat petunjuk untuk mengisi LKM-nya, dan ini terdapat fenomena fluidostatis, di mana salah satu materi dalam fisika di sini ditekankan pada bagian konsepnya. Di soal pertama, sebuah kelereng dimasukkan ke dalam bejana A dan B yang berisi air, seperti pada gambar. Nah, kemudian di sini itu ada pernyataan, dan di sini ada pilihan, di mana B itu merupakan pernyataan benar, S itu merupakan pernyataan yang salah, dan T itu tidak tahu. Jadi nanti guru atau pendidik bisa memberikan LKM seperti ini atau latihan seperti ini kepada siswanya, dan siswa pun dapat menjawab pertanyaan ini dari segi konsepnya. Terdapat beberapa pilihan, dan ini dapat dipilih sesuai dengan jawaban dari pertanyaan yang ada. Kemudian ini juga penyajian konflik kognitifnya, di mana di sini terdapat juga fenomena fluidostatis, terdapat gambar penampang bendungan, dan di sini di bagian materi tekanan hidrostatis. Ada 2 pertanyaan, di mana dari 2 pertanyaan ini setelah kita menjawabnya, kita bisa memberikan jawaban sementara atau hipotesis dari pertanyaan yang ada. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu penemuan konsep dan persamaan. Dari ini kita bisa lihat ada eksperimen sederhana pada fluidostatis, pada materi tekanan hidrostatis. Dari sini kita dapat mengetahui konsep serta mendapatkan persamaannya. Pertama-tama kita melakukan eksperimennya terlebih dahulu. Di sini terdapat langkah kerjanya, lalu ada tabel data yang kita bisa isi setelah kita melakukan eksperimennya. Lalu setelah melakukan eksperimen, ada beberapa pertanyaan analisis, di mana dari pertanyaan analisis ini kita dapat menjawab, dan dari hasil analisis itu kita bisa membuat kesimpulan, di mana di sini kesimpulannya sudah dituntun oleh LKM agar tahu kesimpulan yang akan kita dapatkan dari eksperimen yang kita lakukan. Setelah mendapatkan kesimpulan, kita juga bisa menurunkan persamaan yang ada. Seperti pada LKM ini sudah dituntun untuk melakukan penurunan persamaannya. Kemudian setelah menurunkan persamaannya, kita akan mendapatkan persamaan yang kita dapatkan dari hasil penurunan tersebut. Dari persamaan yang diperoleh, apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu dapat dilihat dari rumus persamaan yang sudah kita dapatkan gitu. Lalu ini dijawab, ini pun juga dijawab, tapi ini di bagian prinsip kerja hidrometernya. Dan yang pada bagian ini terdapat evaluasi, di mana untuk mengevaluasi apakah siswanya sudah memahami secara konsep, secara persamaan, maka dilakukan evaluasi dan refleksi. Di sini terdapat beberapa soal hitungan menggunakan persamaan, tetapi tuliskan terlebih dahulu konsep atau prinsip fisika yang mendasarinya. Jadi terdapat 2 soal perhitungan, tapi sebelum menggunakan persamaan dalam menjawab pertanyaan ini, siswa harus menuliskan terlebih dahulu konsep atau prinsip fisika yang mendasarinya. Dan di sini terdapat rubrik penilaian kegiatan LKM, di mana kegiatan yang pertama itu kan aktivasi peran konsepsi dan miskonsepsi. Di sini ada nomor soal, pernyataan, lalu terdapat kunci soalnya, lalu ada kriterianya. Kemudian di bagian yang kedua, yaitu tadi kita ada penyajian konflik kognitif. Di sini ada kunci soalnya, lalu ada kriteria penilaiannya. Dan di bagian terakhir ada refleksi atau evaluasi. Di sini juga ada kunci soal dan skor yang didapat untuk satu soalnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.